Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati, kelas E, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Baik, kali ini saya akan menjelaskan isi makalah Pancasila saya yang berjudul Filsafat Pancasila dalam Pendidikan di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. Apa sih itu filsafat? Filsafat berasal dari kata filosofi yang secara epistemologis berasal dari philos atau phile yang artinya cinta, dan sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Secara epistemologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dari dasar sila-sila Pancasila. Sedangkan epistemologis, filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, dasar aksiologi, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran. Dalam praktek pendidikan yang universal, banyak ditemukan beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam dari pendidikan. Di Indonesia, pendidikan ditentukan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik. Artinya, memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penguasaan mata pelajaran tertentu. Dalam sejarah pendidikan dapat dijumpai berbagai pandangan atau teori mengenai perkembangan manusia dan hasil pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, empirisme, bahwa hasil pendidikan dan perkembangan itu bergantung di luar dirinya berdasarkan perangsang yang tersedia baginya. John Locke berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di dunia ini bagaikan kertas kosong atau sebagai meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Yang kedua, nativisme. Aliran nativisme merupakan aliran pesimisme dalam pendidikan. Berhasil tidaknya perkembangan anak tergantung pada tinggi rendahnya dan jenis pembawaan yang dimilikinya. Yang ketiga, naturalisme. Dipelopori oleh J.J. Rousseau. Ia berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir di dunia mempunyai pembawaan yang baik. Tidak seorang anak pun yang lahir dengan pembawaan buruk. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan hanya wajib membiarkan pertumbuhan anak didik saja dengan sendirinya. Selanjutnya diserahkan kepada alam atau negativisme. Yang terakhir, konvergensi. Dipelopori oleh William Stern yang berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. Hasil pendidikan itu bergantung dari pembawaan dan lingkungan. Pendidikan diartikan sebagai penolong yang diberikan kepada lingkungan anak didik untuk mengembangkan pembawaan yang baik dan mencegah perkembangannya pembawaan yang buruk. Selanjutnya, filsafat Pancasila dalam membangun bangsa berkarakter.
Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, sifat, tabiat, temperamen, watak, perilaku, personalitas. Adapun berkarakter adalah kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Menurut Muspa 2008, karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan atau skill. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek lainnya dikatakan orang yang berkarakter jelek. Maka sebaliknya, orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter merupakan suatu proses penanaman perilaku yang mendasarkan pada budi pekerti yang baik pada sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Seorang pendidik harus sadar akan pentingnya pendidikan karakter. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa poin yang harus dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Pertama yaitu harus memahami nilai-nilai Pancasila. Kedua, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan. Ketiga, memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Dengan melaksanakan 3 poin tersebut, diharapkan cita-cita bangsa yang ingin melaksanakan pendidikan berkarakter sesuai falsafah Pancasila akan terwujud. Karena itu, bagaimanapun juga perkembangan ilmu juga dan pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Setiap waktu sehingga tidak mungkin rasanya menghambat perkembangan itu. Untuk itu satu-satunya jalan menerapkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan poin-poin tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan saya. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya membuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.